Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini si gendeng. Iya. Gue taruh dulu nih matnya. Gue takut dia loncat. Loncat bahaya. Iya. Udah diam-diam sini. Malam ini kita mau cerita tentang inian Pangeran Benowo, Raja Pajang ketiga, putra dari Jakatingkir. Pangeran Benowo itu keren. Ternyata orang-orang zaman dulu keren-keren gitu. Keren. Karena orang zaman dulu banyak yang berani ninggalin kekuasaan atau jabatan. Pangeran Benowo ninggalin kekuasaan dia, jabatan dia sebagai Raja Pajang, dan memilih untuk berdakwah. Itu kerennya Pangeran Benowo. Dilepas Pajang. Udah, kalau mau jadi raja silakan. Emang dari pas lagi perang itu kan emang Benowo pangeran ini menyerahkannya, Mat. Iya. Tapi karena keluasan hati daripada Panembahan Senopati, diberikanlah singgasana Pajang. Itu Pangeran Benowo keren. Kita harus mencontoh orang-orang dulu. Si Kimas mau cerita tentang Pangeran Benowo. Sufi Jawa bisa juga ya? Bisa. Iya. Kakeknya Ki Ageng Pengging sama seorang Sufi. Sang martir. Iya, Jakatingkir juga sebenarnya Sufi. Betul. Cuman orang lebih mengenal Jakatingkir itu sebagai Raja Pajang. Raja Pajang. Turun ke cucu, ke anak Sufi juga. Sufi. Ya udah, Ki Gendeng. Silakan cerita Ki Gendeng. Bismillahi. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli robbina. Nun sewu payai. Pangeran Benowo, Mat. Ini bisa disebut juga nanti dia terkenal juga di akhir hayatnya itu Sunan Parakan. Ada juga yang bilang dengan sebutan Prabu Wijaya. Namun kalau boleh saya sebut, dia tuh itulah kesatria Linuwih, Mas. Linuwih. Nah itu, ini kita belajar bahasa baru. Bahasanya baru dikenal sama teman-teman di sini kan gitu kan. Selain daripada kita belajar daripada Kegede Mataram itu Sendiko Dawuh kan gitu kan. Nah di sini kita belajar kesatria Linuwih kan gitu kan. Kalau kemarin Kisah Cahaya lah ada bukunya kan gitu kan. Saya Linuwih apa? Linuwih itu apa sih, Mat, kan gitu kan. Orang yang selalu berprasangka baik, Mat, kepada Tuhannya. Sehingga apa? Sehingga hatinya itu cermin kaca, Mat, maka ada namanya kaca benggala. Itu hatinya lembut selembut daripada kapas, Mat. Itu kesatria Linuwih lah. Itu, Mat. Ya. Pangeran Benowo, Mat. Kalau kita berbicara tentang sejarah, Mat, ini banyak sejarah itu hanya mengatasnamakan Jakatingkir, Mat. Itu loh. Karena Pangeran Benowo ini literaturnya sedikit. Iya. Gitu. Tapi nanti kita akan berbicara tentang Pangeran Benowo ini dari mulai dia Adipati Jipang. Terus lahirlah namanya Adipati Pemalang. Lagi terus terakhir dia menjadi Raja Pajang. Nah nanti ia berguru kepada Kiai Jinten. Itu, Mat. Situ. Nah, menurut jalur silsilah, Mat, seperti biasa yang kita tahu dia anak daripada Joko Tingkir. Tuh. Nah nanti anaknya namanya Pangeran Radin, dia kan melahirkanlah namanya sastrawan kan gitu, negarawan. Nanti juga anaknya Pangeran Benowo II itu anaknya itu namanya Pangeran Sambung, Mat. Itu melahirkanlah kiai-kiai NU kan gitu kan. Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbuloh, yang pernah kita ceritakan kan gitu, Mat. Dan masih banyak lagi, Mat. Tuh.
Cuman yang menarik mat, ini dia ini dipersaudarakan kepada yang kita tahu itu Raden Serubut, Danang Sutawijaya. Oh, Itu. iya. Itu dari kecil itu dia dipersaudarakan kepada Danang Sutawijaya atau Raden Serubut mat. Gitu kan. Nanti ia bergelar kepada Panembahan Senopati. Itu mat. Dan menjadi Raja Mataram. Sehabis lengsernya Raja Pajang, Keratuan Raja Pajang itu mat. Nah, ketika Jipang Panolan pada saat itu mat kekosongan, betul, akhirnya Penangsang mat pada saat itu terbunuh, maka Pangeran Benowo ini mat ia menjadi Adipati Jipang. Kalau nggak salah dalam sejarah itu tahun 1554 mat, itu Masehi kan gitu kan. Nah di Jipang ini mat terkenal namanya, dia menikah namanya dengan Ratu Maerah, Ratu Ayu Maerah mat. Itu banyak cerita di situ kan. Ratu Ayu Maerah itu mat tuh. Nah di sini Ratu Ayu Maerah ini nanti mat dengan kesetiaannya gitu loh. Dia sama, bukan sama persis sih dengan Laila dan Majnun. Dan kesetiaannya itu dia merela menusukkan dirinya, membunuh dirinya sendiri mat. Itu nanti kita ceritakan. Itu loh. Karena kenapa? Dia ingin diperkosa mat, dia ingin di apa namanya kalau boleh dibilang ya dinikmatilah tubuhnya pada saat itu, karena Raden Ronggo pada saat itu jatuh cinta kepadanya kan gitu, maka dia dihanyutkan ya kan. Ketika dia dibunuh maka para dayang-dayangnya termasuk adanya Nyai Rido itu di apa namanya dihanyutkan ke Bengawan mat kan gitu, ke Pali Bengawan. Nah nanti dia dimakamkanlah di daerah Segoro kan gitu kan. Ke Segoro itu daerah Cepu mat, Blora kan gitu kan. Nah di sini juga Cepu itu kalau kita bilang kan ada namanya Wayang Krucil kan gitu kan. Iya. Tuh kalau kita lihat dari video di Brawijaya itu yang ketika lu manjat-manjat gunung kan gitu, naik-naik itu kan ada orang Cepu juga gitu kan. Cuman ada-ada aja lu mat ya. Gitu. Kalau kita lihat kelas balik gitu ya, itu di menit keberapa gitu 24 ketika lu ikan mujahadah lah, meditasi lah, apapun itu namanya ya kan, itu terlihat namanya ada burung ya kan gede dan ada sekilas sercik, kalau boleh dibilang gambaran lah kalau orang yang nonton, padahal di situ kan jurang. Bagus lu nggak tidur. Kalau kita bicara orang Cepu kan gitu kan, yang ibarat kata emang sumpah daripada Prabeja ya 5 kan gitu mat. Itu mat pertama dia jadi Adipati Jipang. Nah ketika itu mat di tahun 1575 itu Pangeran Benowo mat itu menjadi Adipati Pemalang mat, karena pada saat itu kekosongan daripada Adipati pada saat itu. Karena kenapa? Kanjeng Adipati Anom Galbo itu tidak punya anak. Kanjeng Galbo ini dia anak daripada Ki Ageng Sambung Yudo kan gitu kan. Nah Kang Sambung Yudo ini apa namanya anaknya putra daripada Ki Bondan Keratan kan gitu kan. Ini adalah panglima perang Majapahit di saat perang Bubat pada saat itu mat. Dia semaca dengan Ki Ageng Banjarsari mat, itu mat di situ. Nah ini kalau boleh dibilang maka disitulah Pemalang itu Pemalang komplang mat pada saat itu. Pemalang daripada saat kekosongan wilayah. Maka pada saat itu mat, ya kan, itu apa namanya Pangeran Benowo ini diutuslah oleh Raja Pajang pada saat itu, Joko Tingkir, untuk ke Pemalang mat. Sebelum dia ke Pemalang, maka dia itu harus ke Banten dulu mat. Ke Banten apa? Minjem keris, apa namanya, meminta keris Kiai Tapa mat, yang kita pernah ceritakan di Pangeran Patahila kan gitu kan. Karena Pangeran Patahila pada saat menyerbu kepada Sunda Kelapa, yang di Sunda Kelapa itu orang-orang Portugis yang dipimpin oleh Deposa pada saat itu ia memegang keris namanya keris Kiai Tapa itu. Nah disinilah ya kan, pada saat itu Maulana Yusuf lah, putra daripada Maulana Hasanuddin pada saat itu yang memegangnya. Maka dipintalah mat pada saat itu ini mat. Maka hari jadi Pemalang pada saat itu ketika dilantik Pangeran Benowo itu adalah
2 Syawal 982 Hijriah mat, atau kalau boleh disebut sekarang itu 24 Januari mat, 1575. Itu. Cuman Pemalang ini mat, kita belajar dari siapa? Dari salah satu patinya. Pati yang terkenal itu adalah Patih Sampun. Itu, maka jembatan-jembatan di Pemalang itu ada sekitar 17-an lah, atau 20 di sana itu Patih Sampun. Karena kenapa mat? Ya kan ketika Pangeran Benowo ya kan di situ menjabat, ya kan ketika itu mat, Patih Sampun disuruh bikin jembatan sungai kan gitu kan, dari Sungai Serengseng di Dukuh di Kebun Kalem, Dukuh Kalem itu kan, terus banyak lagi sungai-sungai lain untuk dibikin jembatan pada saat itu di Pemalang kan gitu kan. Maka apa yang dilakukan pada Patih Sampun itu mat, yang keren di sini kata kita. Kenapa? Patih Sampun ini selalu bilang sampun, dados, Kanjeng Adipati kan gitu kan. Yang keren mat sebenarnya mat, ya kan, jawaban yang keren. Kalau kita kan bagaimana menurut Pak Yai, bagaimana menurut Kanjeng kan gitu kan tol. Kalau Patih Sampun ini dia udah nggak nanya-nanya lagi ketika Pangeran Benowo disuruh bikin jembatan pada saat itu, sudah jadi kan gitu kan, minta barokahnya aja sudah jadi kan gitu kan. Itu yang keren mat. Jadi Pangeran Benowo ini nggak pusing. Nah pada saat itu Kris Kiai Tapa ini ingin diambil lagi oleh utusan daripada Sultan Banten namanya Patih Talabudin kan gitu. Maka pada saat itu Patih Talabudin sudah ngambil nih mat Kris Tapa pada saat itu, muter-muter mat, diajak muter-muter tuh Pemalang. Pemalang itu kan perbatasan antara kota Tegal dan kota Pekalongan kan gitu kan. Nah diajak muter-muter tuh mat ame ini aja kan gitu, wah gitu, diputerin aja tuh, dipegang Kris Tapa tuh diputerin aja sampai pada akhirnya dia ketemu Patih Sampun, dan juga dia ketemu dikiranya itu Pangeran Benowo. Maka diserahkanlah Kris Tapa itu ke Pangeran Benowo gitu mat. Nah ini maka di situ juga ada di Desa Pengarit itu makam Pangeran Benowo yang diyakini oleh mereka kan gitu kan. Kita nggak nggak melarang gitu. Benar gitu kan, itu makam Pangeran Benowo kan ada di Pangarit mat. Pangarit itu kan ibarat kata pang itu adalah cabang pohon yang tebelah kan gitu. Ngarit itu ya diseret itu mat. Nah Pemalang ini kan orang bilang itu karena kenapa untuk meminta daripada Kris Kiai Tapa peninggalan daripada Sunan Tenggono pada saat itu kan gitu. Karena orang Pemalang ini adalah orang yang dimana dulunya di situ itu orang-orang yang tidak boleh berbuat jahat pada saat itu mat. Itu Pemalang situ mat. Jadi cerita Pangeran Benowo ke Pemalang itu dia ceritanya udah ninggalin jabatan apa belum sih waktu itu? Ada yang bilang kan waktu Pangeran Benowo ninggalin jabatan akhirnya dia belum dakwah. Itu belum mat. Kalau di Pemalang itu belum. Karena kenapa? Sesuai dengan kesepakatan sejarawan itu hari lahir Kabupaten Pemalang itu 24 Januari 1575 itu mat. Dan juga dia masih megang di Adipati Jipang. Berarti waktu di Pemalang Pangeran Benowo itu belum ninggalin kerajaan. Iya, belum ninggalin jabatan. Dia sebagai delegasi lah bahasanya. Delegasi di Pemalang. Terus gimana? Yang ceritanya dia ninggalin jabatan setelah perang kan, akhirnya kan Jaka Tingkir meninggal. Sebelum Jaka Tingkir meninggal mat. Iya. Kita harus sebelum Jaka Tingkir meninggal ini Mataram ini dianggap bikin ulah. Iya, Mataram udah maju. Karena kenapa? Pandangan Senopati itu pada saat itu selepas Ki Gede Mataram meninggal, yaitu membuat benteng mat. Yang pertama seperti itu, kan gitu. Yang kedua itu, yaitu sudah berani punya prajurit. Bukan siapa prajurit latihan perang. Bukan itu saja mat. Tapi yang lebih penting itu ketika upeti, nggak sowan. Upeti daripada daerah Kedu dan Magelan itu diambil paksa mat oleh Mataram. Ini Iya dianggap gitu. Dianggap gitu.
Karena pada saat itu ada namanya utusan daripada, kalau nggak salah Mat, itu namanya Jaran Galih lah. Itu utusan yang untuk mengirim pasukan itu melihat bahwa Mataram ini mengambil upeti pada saat itu. Itu. Maka pada saat itu setelah apa namanya Kasus sidang pada saat itu, baik itu Patih Manconegoro, Kimas Suragil, dan lain pada Kimas Wilomarto dan Patih Senopati Jenar Gali ini pada remukan Mat. Maka pada saat itu Senopati Jenar Gali dengan bijaksana, ya kan, itu bukan, tapi kita nggak tahu apa dasarnya, coba kita selidiki kan gitu kan. Nah maka pada saat itu Mat, ya kan, dia Sultan Joko Tingkir ini memanggil Pangeran Benowo dan Adipati Tuban pada saat itu Arya Pleret Mat, kakak ipar daripada Pangeran Benowo sendiri, untuk menyelidiki kasus yang di Mataram kan gitu kan. Nah ini yang kita perlu garis bawahi kan gitu kan. Maka apa, pada saat itu Pangeran Jaka Tingkir ini mengirim utusan untuk ke Pajang dan Tuban kan gitu kan. Maka pada saat itu Jipang dan Tuban, nah, untuk pergi ke Mataram. Nah, pada saat itu Arya Pleret berserta pasukan daripada Tuban Mat. Nah, dan juga ibarat kata apa namanya, Pangeran Benowo dari Jipang itu berangkat sama-sama ke Mataram. Tapi setelah di Mataram, ia disambut dengan sukacita, ia disambut dengan jamuan, bahkan ada penari-penari. Nah ketika itu Panemon Senopati berujar, saya bukan mengambil upeti daripada Pajang, tapi saya hanya menyerahkan, ibarat kata itu transit Mat, ya kan. Jadi dikumpulin dulu, nanti baru disampaikan ke Pajang itu. Maka pada saat itu prajurit daripada Arya Pleret ini berulah Mat. Apa? Berulah. Oh, berulah. Berulah. Dia menunjukkan kesaktiannya. Maka pada saat itu Mat, ya kan, karena geram, ya kan, dia bilang ini perwira Tuban dari Tuban ini saktinya bukan main, ya kan. Maka Raden Ronggo lah nih Mat. Raden Ronggo ini orang yang nakal lah ibarat kata itu. Nah Raden Ronggo ini barulah turun tangan, maka sekali pukul tuh orang mati kan gitu kan. Maka berita itu sampailah ke Pajang. Maka apa, nah inilah Pangeran Benowo dengan linuwihnya, ia bilang apa, itu bukan kesalahan daripada Mataram, tapi itu adalah kesalahan daripada perwira Tuban sendiri gitu. Maka dimaafkan Mat pada saat itu. Tuh itu. Ya berarti kan setelah Jaka Tingkir wafat. Nah Jaka Tingkir wafat, maka yang menduduki tahta Pajang kan Arya Pangiri. Iya, itu dengan rapat daripada sekali lagi Sunan Kudus. Iya. Itu yang menentukan. Karena kenapa Pangeran Benowo ini kan, menurut yang saya baca itu kan dari Selir Mat. Itu ibu dari Selir. Atau banyak, tapi ada juga yang mengatakan dia anak daripada Ratu Mas Cempoko kan gitu kan. Itu ya nggak apa-apa kan begitu kan. Maka Sunan Kudus pada saat itu bersama dengan rapat pada sidang pada saat itu menyatakan, dan hanya yang padahal keberatan semua, tapi yang apa namanya menyuarakan aspirasi itu adalah Kimas Wilomarto pada saat itu. Itu Mat, situ. Ya berarti tahta Pajang jatuh ke Arya Pangiri. Arya Pangiri Di Demak, dibawa lagi ke Demak. bukan. Saat di mana? Ketika Arya Pangiri ya di Pajang. Tetap di Pajang. Tetap di Pajang. Karena pada saat itu Mat, kesalahan yang terbesar daripada Arya Pangiri apa? Ia ingin membuat Pajang itu seperti Demak. Wilayah kekuasaannya. Ya, karena orang-orang Demak lah yang penyokong pada saat itu. Seperti apa? Ada namanya Ki Watu Congol kan gitu kan. Itu Mat, situ. Ada namanya Pangeran Kuning kan gitu kan. Iya Itu kan. Mat. Akhirnya terjadi perseteruan antara Pangeran Benowo dengan Arya Pangiri. Dan juga rakyat-rakyat Pajang pada saat itu
apa namanya, tanahnya itu diambil paksa. Itu yang jadi permasalahan. Iya. Itu karena cintanya Pangeran Benowo kepada kerajaan Pajang, maka ia harus turun tangan dengan Berantem lah. mendengarnya. Berantem Berantem lah. Perang lah. Nah, pada saat dia pulang, Mat, ya kan, ini karena itu ia melihat secertik seberkas cahaya gambaran daripada Joko Tingkir, bahwa ia disuruh menemui Panembahan Senopati atau kakaknya Danang Sutawijaya pada saat itu, Raden Mas Danang Sutawijaya pada saat itu, untuk bersatu padu, Mat. Itu Ya, jadi terjadi pertempuran antara Pangeran Benowo dengan Arya Pangiri sama Panembahan. Akhirnya dimenangin sama Pangeran Benowo beserta Jipang Mataram. Iya. Itu karena kenapa? Pasukan Garuda pada saat itu yang dipimpin oleh pasukan Jipang itu kalah. Itu. Iya, setelah Dan 1588 pada saat itu ketika kalah itu, apa namanya, Arya Pangiri itu lengserkan. dipulangkan ke Tuban. Iya, dilengserkan. Akhirnya kan Itu, tahta balik lagi ke Pangeran Benowo. Pangeran Benowo pada saat 1586 dan 1587 cuma setahun. Iya. Itu. Habis gitu dikasih lagi ke Panembahan. Panembahan itu Akhirnya dia mulai ninggalin tahta. tahta. Itu ya. Mulai berdakwah. Emang dari pertama emang dia berlaku, Pak. Karena kenapa? Itu menurut catatan saya gitu loh. Setahu saya itu dia itu ngoyoworo, Mat. Orang yang senang berkelana, orang yang senang, ya kan, melihat warna-warna lain di dalam dirinya. Sebenarnya seperti itu sih, Mat. Gitu. Akhirnya dia lebih fokus untuk berdakwah, bahasanya gitu ya. Setelah kemenangannya atas Arya Pangiri, terus tahtanya dilepas dikasih ke Panembahan, dia fokus berdakwah. Harus berdakwah. Cuman ada yang bilang juga dalam sejarah itu, naskah-naskah itu ada yang bilang 1587 yang meninggal. Ada yang bilang seperti itu. Cuman ada yang bilang juga, ya yang tadi lo bilang, ya fokus berdakwah. Iya kan, Gitu. akhirnya dikenalnya kalau nggak salah namanya Ki Abdul Halim ya. Syekh Abdul Halim. Iya. Itu. Situ. Nama lain Pangeran Benowo pas dia berdakwah kan Ki Abdul Halim. Cuman pada saat itu kan ia berguru kepada Kiai Jinten, Mat. Itu Tegal, itulah kan, Kendal, kan gitu kan. Nah, kalau Kiai Jinten ini kan ada di Tubuh Kaung kan gitu kan. Nah, ini itu dia bersama dengan Ki Bahu dan Ki Wilo pada saat itu, Mat. Itu. Dan dua lagi yang nggak disebut pada saat itu. Nah, sini Ki Bahu ini menetap di Kendal dan dia ini di Balamoa, Mat. Itu, Mat. Si Rute dakwah Pangeran Benowo. Benowo kemana aja, Dit? Itu Jipang, daerah Blora, Tepu kan gitu kan, Pemalang, Tegal. Itu Kan katanya setelah ninggalin tahta dia Kendal. arahnya ke timur. Tegal. Iya. Kalau itu barat, kalau ke Tegal barat, Pemalang kan barat. Terus yang menarik, yang tadi lu bilang menarik tuh, cerita tentang istrinya yang ngebunuh, gimana? Bunuh diri itu gimana? Kata lu menarik. Menariknya begini, Mat. Ya kan, ketika pada saat Pangeran Benowo ini meninggalkan kerajaan Jipang pada saat itu, kan itu. Ini dan pemberontakan sebelum, karena adanya pemberontakan, Mat. Pemberontakan Jipang pada saat itu, Mat. Di Jipang Penolan itu ada pemberontakan, Mat. Itu loh. Yang diusung pada anak-anak, ya kan, pasukan-pasukan daripada sisa-sisa Arya Penangsang. Kan gitu. Nah, ini maka Panembahan Senopati ketika mendengar kabar, ya kan, Jipang itu Bergejolak. ia bergejolak dengan pemberontakan, khawatir ia merembet ke Mataram dan khawatir kalau adik ininya, ya kan, kenapa-napa kan gitu kan. Maka diutuslah pada saat itu Raden Ronggo dan Raden Rama untuk menumpas pemberontakan pada saat itu bersama dengan Ki Juru Mertani kan gitu, Mas. Nah, disinilah, ya kan, karena kenapa Kiai Anggamaya dan Anggasana ini maka bisa diredam oleh Raden Ronggo dan Raden Rama ini. Namun
pada saat penyambutan daripada ya kan Pangeran Benowo, Raden Ronggo ini terpesona melihat istri daripada Pangeran Benowo, Mas, yaitu Nyai Maerah kan gitu kan. Yeah. Nah, pada saat itulah ketika Pangeran Benowo berkelana ya kan gitu kan, Ngoyoworo ini kan ini maka disinilah ya kan timbullah hasrat untuk bercumbu kepada bibinya sendiri. Oh, jadi Pangeran Benowo berkelana itu sendirian. Kalau kayak Sunan Pandenaran kan ngajak istri. Ini Pangeran Benowo sendirian gitu. Sendirian. Karena dia apa namanya? Istrinya ini kan untuk pemerintahan di Jepang. Oh. Tuh. Bagi tugas gitu. Bagi tugas. Karena yang memberontak itu kan sisa pasukan daripada Arya Penangsang, Ki Anggamaya dan Ki Anggasana kan gitu Ya, kan. berarti waktu itu nggak ada Pangeran Benowo. Nggak ada Pangeran Benowo. Akhirnya Tuh. istrinya mulai Tuh. godain gitu. Bukan digodain. Iya, bahasanya digodain. Birahinya lagi kenceng lah ibarat kata. Nah. Itu. Nah, saat itulah ya kan dibawalah pada saat itu. Wah, disetubuhin mat karena si siapa namanya? Si Nyai Merah ini, Ratu Ayu Merah ini menusuk dirinya pakai keris mat, setan kober itu. Maka meninggallah pada saat itu. Oh, biar nggak diperkosa. Biar nggak diperkosa, Akhirnya menjaga diberi- kehormatan kan gitu kan. Nah, pada saat itulah ya kan para dayang-dayang termasuk juga adiknya Raden Ayu Rido pada saat itu apa namanya? Ikut bunuh diri. Bukan bunuh diri, menarik jenazahnya ke Sungai Bengawan mat, sampai dengan Senggoro kan gitu kan. Itu mat di situ. Tuh. Serogo Ragane kan gitu kan. Itu. Terus apa lagi, Dit? Iya, Pangeran Benowo ini banyak, kalau dibilang sih ya kesatria linui gitu loh, orang yang sebenarnya adem ayem aja gitu loh, karena hatinya itu ya udah seperti kaca, makanya ada namanya kaca benggala kan gitu kan. Itu mat. Nah, ketika ia di Kendal, dia berguru kepada Kiai Jinten pada saat itu ya di Balomoa itu katanya makamnya pun di situ juga mat, itu bersama Nyai Jinten. Tuh. Nah, nanti Adipati Jipang sepeninggalan daripada Pangeran Benowo inilah Pangeran Benowo II mat. Tuh. Nah, nanti Pak Pajang ini ketika apa namanya meninggalkan tahta disilah oleh anak daripada Panema Suropati, Gagak Bening kan gitu. Cuman 4 tahun. Nah, setelah itu 4 tahun disilah oleh Pangeran Benowo kedua. Itu. Nah, ketika itu hampir lama lah, 30 tahunan lah Pangeran Benowo kedua ini apa namanya? menjabat sebagai Pajang itu loh. Sunan Pajang keempat, Raja Pajang keempat kan gitu kan. Kelima ya. Kan pertama Jaka Tingkir, Arya Pangiri, Pangeran Benowo, Pangeran Gagak Bening, kan gitu kan. Berarti kelima kan, Pangeran Benowo kedua. Nah, inilah barulah ada namanya unsur-unsur POC Mat Belanda. Tuh, maka pada saat itu Sultan Agung lah yang turun tangan. Tuh. Ya, waktu itu berarti kan Pajang udah jadi kadipaten biasa ya. Udah bukan kerajaan lagi. Bahkan ketika di Kendal mat, itu Ki Bahu itu ketika lagi pada tapa. Ini yang tadi lu bilang Pangeran Benowo ini suka sekali namanya bertapa mat, tapa geli kan gitu kan. Ini ketika datang utusan Mataram karena kangen kan gitu kan. Ini ketika datang utusan Mataram itu di hutan Kukulan mat, di gua Kukulan pada saat itu. Nah, itu apa namanya Pangeran Benowo ini lagi tapa mat. Apa kata Ki Bahu pada saat itu? Kanjeng sedang tapa, ya kan? 40 hari, kurang 6 hari lagi jangan diganggu kan gitu kan. Maka suruhan daripada Mataram ini menunggunya mat selama 6 hari. Nah, ketika 6 hari itu maka disampaikanlah pesannya. Maka apa mat yang dikatakan Pangeran Benowo pada saat itu?
nganu ya, aku tidak mau ke Mataram, ya kan. Kalau ada apa-apa, ya kan, silahkan, ya kan, sampaikanlah kepada Ki Bahu kan gitu kan. Saya serahkan semua kepada Ki Bahu kan gitu. Karena apa Mat isi pesannya pada saat itu? Yang pertama karena kangen Mat, rindu kepada Pangeran Benowo. Yang kedua adalah karena apapun yang diminta Pangeran Benowo itu pasti dikasih oleh Panembahan Senopati. Itu yang paling penting. Maka pada saat itu Ki Bahu ini diangkatlah menjadi, namanya itu menjadi Ki Bahu Rekso kan, Ki Bahu Rekso itu Mat. Situ. Ada lagi? Karena pada saat itu kalau nggak salah itu ini menjabat Adipati Kendal pada saat itu 8 September 1516 Mat. Itu. Jadi kalau kita bicara Kendal kan, kalau kita mau lebih jauh kan ada namanya Sunan Katong Mat, Kalibungo. Itu yang kita belum bahas itu di situ Mat. Jadi kalau menurut lu bagaimana Pangeran Benowo dari kacamata lu? Jangan dari kacamata gue terus dong. Nggak ada lagi. Mana nih kacamata gue ya? Gue nggak pakai kacamata. Coba lu Bang Jo. Ya nggak gimana. Tuh. Ya keren. Keren kan udah pasti. Iya. Gitu. Orang yang berani ninggalin jabatan itu keren deh. Apalagi bahasanya ya ninggalin jabatan buat urusan agama itu hebat banget. Lebih milih dakwah dibanding kekuasaan atau jabatan itu hebat. Sekarang susah. Nggak ada. Ada kali, cuman kita nggak tahu gitu. Bukan nggak ada sih Mat. Ada. Ada, cuman kita nggak tahu. Cuman ya hanya orang-orang yang susah juga sih kalau disebut. Ya, itu kan berarti orang-orang pilihan. Itu. Yang bisa begitu cuman orang-orang yang dipilih. Makanya kan lucu Mat gitu loh, ketika kita lihat di medsos gitu ya. Ada tuh kita lihat kan di medsos gitu Mat, di Balamua gitu ya kan. Orang gitu ya kan dimasukin Mat. Wow, manggil Pangeran Benowo. Wah, goblok kayak. Kesurupan maksudnya. Enggak, maksudnya kan dia mau meditasi, ya kan mengungkap sejarah itu ya dengan seperti itu kan. Gue bilang kan, aduh, ya seorang waliullah keren banget gitu ya Mate. Bisa dipanggil enak aja gitu. Lu belum ketemu Nabi, belum ibarat kata salat lu masih pelatang potong ya kan. Jika lu masih cobaan Allah doang. Kadang-kadang lucu gitu Mate ya kan. Aduh, gue bilang level lu kan beda gitu loh. Jangan kita ngerinya kenapa Mat? Orang-orang bukan hanya dibohongi dengan sejarah Belanda, tapi dibohongi dengan sejarah yang dia punya kan. Kan lucu ya kan, mengungkap misteri dengan ya kan. Assalamualaikum, kenapa manggil saya? Kan goblok. Ya, kan goblok ya Mat. Iya. Iya kan ada juga Mat ya kan, kita ketemu teman ya kan. Iya kan, Jar. Iya kan kenapa ibarat kata lu bikin iya kan podcast sejarah mulu ya kan. Ya, emang sejarah itu buat apa sih kan gitu kan. Ya sebenarnya ya kalau orang udah ninggalin sejarah ya orang udah nggak punya semangat daya juang Mat sebenarnya. Orang udah nggak bisa apa yang dikenang dalam hidupnya. Itu yang terpenting sebenarnya. Sampai kalau boleh dibilang ya, kalau orang kita mau ziarah gitu ya, orang yang datang malas baca buku atau bagaimana, nonton bobrok kayak dah kali aja gitu. Kali aja di sana ya kan. Ya kan? Oh, ini perjuangannya begini, Sunan Giri. Oh, begini, Mbah Sunan Ampel. Oh, begini. Kali aja gitu Mat ya kan. Jangan kita kosong ayo ziarah nih begini ngalah berkah ya kan. Kalau kita nggak tahu tekad perjuangannya, nggak tahu cintanya kan susah kan gitu Mat. Bukan berarti kita cinta di sini punya tekad kan susah Mat. Itu kita sekedar membagi yang kita tahu kan gitu.
Meskipun banyak salahnya. Ya udah pasti, karena sejarah itu kalau boleh dibilang ya tergantung pemenangnya siapa, tergantung yang nulis siapa kan gitu kan. Karena sejarah banyak dikaburkan oleh Belanda, tapi jangan justru kita nggak percaya benar sama sejarah yang ditulis sama Belanda, itu pun salah kan gitu kan. Tuh. Ya kalau mau tahu sejarah ya belajar gitu. Karena banyak sisi-sisi, nggak bisa satu sisi doang. Jadi kalau kita mau ngeliat gajah ya jangan cuma belalainya kan gitu. Ya kudu ada namanya badannya, kudu ada namanya ekornya. Oh ini gajah kan gitu kan. Baru kita disimpulkan oh gajah itu seperti ini kan gitu Mat. Karena orang-orang dulu kan raja-raja dulu itu mah tunggangannya bukan kuda tapi gajah kan gitu kan. Tuh. Itu Mat. Iya. Itu. Iya kan? Ada lagi gak? Gue juga sih cukup Mat ya kan. Ya mudah-mudahan sih kagak dicepetin nontonnya ya kan. Bukan supaya dapat manfaat ya kan, nggak ada manfaatnya mungkin ya kan. Ya supaya ibarat kata jam tayangnya nambah. Iya. Pokoknya intinya kalau berbicara sejarah itu banyak versinya. Banyak, Dan kita nggak bisa main salah-salahan. nggak bisa. Bahkan penulis sejarah pun seperti Nancy Florida, seperti Agus Sunyoto dan lain sebagainya, ya kan, babat-babat pun berlainan Mat. Iya. Itu. Ya nggak bisa main salah-salahan. Nggak bisa main salah-salahan, tapi itu sejarah. Iya. Sekarang Tuh. kita nongkrong berdua di Tuh. bertiga lah, ada orang tabrakan. Lu cerita beda, gue cerita beda, dia cerita beda. Padahal Iya. yang tabrakan satu. Iya, Gitu. Itu sejarah. sejarah. Kayak gitu. Tergantung siapa yang mau ceritain. Tapi dari situ Mat, namanya timbulnya namanya kesinambungan. Itulah. Timbulnya namanya ya mungkin dengan itulah. Dengan kebencian, dengan kasih sayang, itu timbul namanya cinta yang hakiki. Sebenarnya seperti itu. Kan konyol namanya. Enggak ada nih. Tuh. Udah, tapi Nggak ada. Tuh. ya udah, gua rasa cukup sekian cerita tentang Pangeran Benowo. Salahnya pasti banyak. Banyak. Ya kalau mau dibenerin Tidak tahu. boleh. Kalau nggak tulis saya di komentar. Tulis aja di komentar. Buat pembelajaran kita. Udah pasti. Sekian, bobrok terus, damai selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.